apalagi kalau ada yang mengerikan lagi, ada yang namanya Pam Swakarsa, Mas. Oh ya, ya, Wah itu ya. lebih mengerikan Pam tuh. Swakarsa. Saya lebih takut itu sebetulnya. Karena apa? Karena tentara paham banget. Oh iya wartawan Ya, tugasnya. ya, ya. Tapi kalau udah Pam Swakarsa nggak mau tahu nggak mau siapapun. tahu ya kan. Saya pernah jalan waktu itu dari mana ya? Dari Polda. Waktu itu saya pernah ikutan long march dari UI Salemba. UI Salemba ya. Itu ke arah Cawang, terus long march itu kita kan biasa ikut bareng-bareng gitu kan. Iya, iya. Entahlah itu apa jurnalis atau aktivis lah pokoknya gitu Iya. bareng-bareng. Sampai di Polda kan ribut biasa kan. Wah, terus hujan besar, Mas. Hujan besar, lampu dipadamkan, gelap sekali. Saya belum ngetik berita. Saya lihat jam 8 lewat, belum ngetik berita itu. Saya jalan deh, nggak ada kendaraan, ditutup semua. Nggak ada kendaraan, saya jalan ke Palmerah. Ya, kita kembali ke perbincangan menolak lupa. Mas, selain common enemy tadi ya, kayaknya kita perlu duduk bareng lagi untuk merumuskan apa common enemy kita ya, bukan siapa ya. Kalau dulu kan siapa ya kan, Orde Baru, Soeharto gitu kan. Mungkin sekarang pertanyaannya bukan siapa tapi apa. Mungkin kita perlu menjadikan musuh bersama itu misalnya nilai-nilai yang melawan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebinekaan. Siapapun yang keluar dari nilai-nilai itu, itulah musuh kita. Betul, betul. Jadi bukan lagi kepada siapa tapi kepada apa. Mungkin kita perlu itu dulu ya. Merumuskan itu supaya kita satu lah. Sekarang kan kita sudah terpecah-pecah, satu ikut sana, satu ikut sini, terutama dalam situasi yang mau pemilu begini, mau pilpres begini, ada aktivis yang di sana, ada aktivis yang di sini, begitu kan. Nah, yang ingin sebenarnya perbincangan kita ini ingin mendapatkan satu lesson learn ya, pembelajaran dari gerakan 98. Sebenarnya bukan 98 saja, tetapi juga gerakan-gerakan dari para senior kita dulu sebelumnya ya. Bagaimana memperbaiki situasi Indonesia untuk menjadi lebih baik. Nah, sekarang juga baru pergantian Kasat kemarin ya, kemudian juga ada pergantian Panglima mendekati pemilu biasanya begitu untuk mengamankan situasi lah. Nah, dulu situasi militer pada saat menjelang kejatuhan Soeharto kan itu juga sebenarnya sudah mulai ada agak gonjang-ganjing ya, agak ada kubu-kubuan waktu itu di tentara itu. Jadi ada kubu yang hijau gitu ya kan? Ada kubu yang pro, ada kubu yang kontra gitu ya, ada yang kubu yang tetap stay di status quo gitu. Sebagai jurnalis dulu, Mas Subhan apa yang dulu Mas Subhan lihat perkembangan militer dulu? Sebenarnya kalau kita melihat dari tentara itu kan dia sistem komando ya. Sistem komando hampir sama, tidak begitu kelihatan. Tetapi kecenderungannya, inklinasinya itu nanti bisa terbaca. Dan itu memang tidak bisa secara kolektif memang, karena dia terikat sama komando pasti. Artinya kalau yang berbeda sedikit, misalnya kan dulu ada dikenal misalnya tentara merah putih, merah kan, putih, gitu ya kan? ya. Artinya merah putih itu yang ada tentara hijau, ABRI, ada tentara hijau yang dekat ke Islaman misalnya kan segala macam kan, yang kemudian nanti dekat setelah itu misalnya dekat dengan kelompoknya Gus Dur misalnya kayak gitu kan. Nah, ada hijau aja nasionalis, ada apa gitu ya. Yang merah putih itu nasionalis ya kan. Tetapi kan kalau di tentara itu kan dibangun seperti dari orang luar yang melihat inklinasinya, jadi kecenderungannya. Tapi secara total mereka nggak bisa gitu loh kan. Mereka kelihatan bahwa satu gitu ya kan. Nah, ada yang memang tentara-tentara yang mungkin sudah melihat bahwa situasinya memang ini udah berubah gitu kan. Dan saya ingat dulu kalau Pak Wiranto dulu kan Pangap dia. Pak Wiranto itu selalu bilang,
kita perubahan secara gradual. Nah, kan? Artinya ya jangan mendadak, jangan yang katastrofik, yang kaget, jangan gradual. Nah, itu kan selalu ditunjukkan tuh. Gradual. Oke, jadi seperti itu. Nah, persoalan kan itu gonjang-ganjing politik kan begitu cepat tuh. Kasus misalnya Pangkostrat Pak Prabowo. Kan? Ketika kita lihat dari bukunya Pak Habibie juga, kesaksian Pak Habibie juga banyak kan, gitu kan. Ketika dia diberhentikan dari Pangkostrat begitu cepat semua. Makanya dulu sebetulnya Pak Prabowo sama dengan Pak Wiranto itu kan beda kubu kan. Kan Pak Wiranto kan istilahnya ada faksi-faksi juga dipecat oleh Pak Prabowo. Kalau sekarang mereka gabung tuh lain soal pilpres ya. Jadi dulu banyak yang aktivis juga yang diculik-culik ya kan gitu. Kemudian juga gabung bersama juga gitu kan tuh. Itu dinamikanya emang gitu. Dan saya kira semua tentara itu memang ada yang istilahnya punya kemampuan intelektualitasnya yang oke gitu kan. Tapi punya kemampuan leadershipnya yang oke. Kebanyakan misalnya rata-rata kan semua ketentaraan itu pasti komandan teritorial semua. Hampir semua komandan teritorial gitu kan. Jadi Pangdam semua. Kalau untuk darat ya kan, kalau untuk laut misalnya dari mulai Lantamal segala macam gitu kan, sampai udara juga ya kan, sampai ada Pangkowilhan dulu, kan betul. Jadi ada dibagi-bagi gitu kan, semua itu ada strukturnya semua. Dan di tentara itu nggak mungkin kelihatan Mas kalau memberontak, kecuali kalau dia benar-benar terpisah, ya kan? Tentara itu masih begitu. Kalau terhormat dapat hukuman dia, karena SP the corps gitu kan. Dan tentara juga harus mengikuti aturan dan disiplin. Kalau tentaranya tidak disiplin, kata siapa Urip Sumoharjo, itu gerombolan. Kan gerombolan. Tentara sounder disiplin itu gerombolan katanya. Makanya dia punya aturan, dia punya buku saku, dia punya dilindung mengikuti harus undang-undang hukum humaniter itu, ya kan. Jadi tentara itu secara umum begitu, tapi bahwa dia faksi-faksi tadi itu yang kita lihat, yang kita rasakan ada. Tetapi kalau kita pilih akan sulit itu. Nanti belakangan baru kelihatan. Misalnya katakanlah yang hijau, nanti setelah Presiden Gus Dur naik, nanti ada kubunya. Polisi juga begitu, orang-orang. Jadi seperti itulah gitu. Nah, sekarang juga kan banyak kan yang berfaksi-faksi kayak gitu, kelompok. Misalnya satu contoh yang kita ributkan itu adalah banyak tentara-tentara yang atau polisi yang sudah berideologi yang paham yang katakanlah ya kelompok terlalu kanan misalnya gitu kan, banyak kan gitu kan. Artinya bukan tentara di BUMN semua kan banyak kita isunya gitu kan. Nah, jadi faksi-faksi itu pasti ada sebetulnya. Tetapi secara struktur itu akan sulit, Mas. Nanti setelah itu baru kita lihat nanti belakangan bahwa yang hijau ini ikutnya si ini, misalnya. Yang merah ini ikutnya si ini, gitu. Ngelingnya kemana baru kelihatan. Baru gitu, kelihatan kan. ya. Tapi memang waktu itu kita rasakan gitu kan. Kita rasakan. Ya. Tapi dalam tradisi militer itu biasanya kalau yang mau berontak itu bukan jenderal tapi perwira menengah ya. Kalau jenderal sudah punya, dia ngapain lagi kan gitu kan. Seperti Gaddafi misalnya. Gaddafi. Ya kan? Letkol ya kan? Dulu juga Gamal Abdel Nasser. Ya. Waktu Mesir bukan jenderal dia. Bukannya dia kolonel. Belum ya. Sama dia masih kolonel. Honasan kan gagal ya. Tapi dia berhasil menaikkan Fidel Ramos. Nah, kan? Ya itu kan tradisi militer ya kan. Tradisi militer gitu. Bahwa yang melakukan pemberontakan itu, yang membentuk rejim baru, itu biasanya bukan jenderal. Bukan. Di bawahnya jenderal. Kalau jenderal kan sudah posisi udah tinggi, maksudnya nggak bisa. Termasuk Letkol Untung juga ya, Letkol Untung. Belum jenderal dia. Belum jenderal. Cuman dia nggak untung dia. Tidak beruntung saja, meskipun namanya Untung. Nah, Mas. Ya itu dinamika militer itu menarik ya. Sebagai juga pihak yang menentukan arus perubahan. Seperti misalnya apakah pemerintah perlu meminta maaf kepada korban PKI gitu kan. Itu kan militer juga terpecah ya. Ada yang harus ada rekonsiliasi nasional ya. Tapi ada juga yang tidak. Nah, pemerintah kan juga
kalau ngomong 65 kan juga melihat bagaimana sikap militer dulu termasuk diantaranya kan. Nah, ada kelompok militer yang juga itu diperhitungkan sebagai salah satu pihak yang powerful juga yang harus dipertimbangkan eksistensinya. Kemudian juga teman-teman pers di satu sisi juga sebagai salah satu kekuatan demokrasi yang juga ya banyak teman-teman pers itu kalau sekarang kita kontekstualisasi ke situasi hari ini, itu juga saya melihat tidak ada kok tekanan-tekanan seperti yang dialami oleh teman-teman pers dulu, apakah itu dari militer, dari polisi, dari pemerintah gitu. Nah, sekarang mungkin kesulitan apa sih sebenarnya yang kalau misalnya itu bisa disebut tantangan ya oleh jurnalis sekarang, itu tantangannya apa? Wong semua sudah bebas misalnya. Jadi sekarang tidak ada lagi sosok artinya gitu ya, common enemy yang bisa mempressure pada jurnalis. Semua orang bebas, bahkan nulis apa aja bisa bebaskan gitu kan. Jadi udah kebablasan gitu. Ya, apalagi ada citizen jurnalis. Nah, ya itu sekarang jadi netizen itu jadinya, sama citizen itu yang jadi ukurannya, tantangannya. Misalnya tadi, rezimnya rezim apa nanti? Bukan lagi rezim kekuasaan dalam arti penguasa, tapi rezim media sendiri. Misalnya katakanlah kalau dulu TV rating misalnya, kemudian viral sekarang gitu kan. Jadi rezim-rezim itu sekarang. Jadi sebenarnya itu berada di dalam diri kita sebenarnya. Jadi solusinya ketakutannya ada dalam diri kita sebetulnya. Kalau misalnya jurnalis media ini larut dengan yang seperti itu, maka kemediahannya, kejurnalismenya itu akan hilang. Fungsi-fungsi mulianya, mission sakernya itu, misi sucinya itu, nggak ada media. Akhirnya pragmatisme yang ada. Padahal itu spirit Padahal itu spirit yang menjadikan bangsa ini berhasil seperti ini, yaitu media. Cuman media kan memang terbatas buat dia tidak boleh menjadi aktivis. Ya artinya gini, artinya tidak boleh sebagai media terus dia menuliskan sesuatu yang aktivisnya, tidak. Karena tadi ada juga kaidah-kaidah jurnalistik yang harus diikutin. Nah, dia harus berdamai dengan itu, ya kan? Tapi bahwa dia berkolaborasi kerjasama pada saat reformasi, oke. Pada menuliskan dia tetap harus menggunakan berpedoman pada kaidah-kaidah jurnalis. Dulu kan ada setiap profesi itu punya organisasi. Dulu wartawan itu juga punya organisasi. PWI namanya dulu kan. Nah, lalu ada AJI. Para aktivis jurnalis ini yang mau melawan kooptasi itu membentuk organisasi baru untuk lepas dari kooptasi itu yang dianggap PWI masih terkooptasi waktu itu, sehingga harus ada organ baru sebagai organ perjuangan kan. Gitu. Oke, kita nanti lanjut di bagaimana kemudian teman-teman jurnalis pada saat menjelang maupun setelah reformasi butuh satu organ atau bukan satu lah, beberapa lah organ ya, untuk juga sebagai simbol dari perlawanan terhadap kooptasi terhadap profesi jurnalis. Kita lanjut di sesi berikutnya. Kalau dulu ya kita bercanda ya, Pak Harto itu kan ngangkangi hukum. Misalnya gitu kan bercandanya kan. Dia menggunakan hukum kan, dengan kekuasaan menggunakan hukum. Jadi semua sah. Misalnya pemilu itu dia dipilih orang emang undang-undangnya begitu kok. Ya kan memang secara legal. Dulu kita demo polisi selalu teriak atas nama undang-undang saya bubarkan. Nah, jadi selalu legal, Mas. Nah sekarang yang jadi buat bercandaan anekdot, kalau undang-undang nggak begitu, ya diubah lewat uji materi. Nah itu kan kacau itu kan. Ya mumpung punya paman ya yang bisa mutusin ya. Kan ini. Jadi siapa namanya Bu Mega bilang lagi itu bergaya Orba gitu bergaya kan. Orba, sebenarnya itu kita udah tahu semua mah. Itu udah menjadi rahasia umum. Di persoalan di politik itu kan siapa yang mendapatkan apa. Ya kan. Jadi kalau itu misal menyenangkan buat saya diam. Tapi kalau saya nggak menyenangkan, saya teriak kencang-kencang gitu kan.